Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dalam konteks individual. Dan adapun 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ialah tahap sensorik motorik. Nah, di sini sejak mulai lahir hingga bayi berusia 2 tahun, dia akan belajar tentang diri mereka sendiri dari dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik mereka. Dan pada tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, di sini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Dan anak sudah dapat belajar dari tanda-tanda ataupun simbol. Dan pada tahap yang ketiga yaitu operasional konkret. Nah, di sini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Dan anak-anak pada tahap ini mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Dan pada tahap yang terakhir yaitu operasional formal. Dan di sini anak mengalami kemajuan. Ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda ataupun peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Dan anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen-argumen. Dan selanjutnya, patologi dalam aspek individual. Nah, yang pertama adalah asimilasi tidak sama dengan akomodasi. Jadi, asimilasi itu sendiri ialah penyatuan informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Sedangkan akomodasi itu sendiri ialah individu ataupun kita mengubah diri kita agar bersesuaian dengan apa yang diterima dari lingkungan. Dan yang kedua adalah egosentrisme. Egosentrisme ini ialah ketidakmampuan memahami bahwa orang lain juga mempunyai pandangan ataupun kepentingan yang mungkin berbeda dengan yang kita miliki. Dan pemikiran ajaib itu ialah kepercayaan bahwa pikiran seseorang dengan sendirinya dapat membawa efek di dunia atau memikirkan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan. Dan keyakinan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami ketakutan yang irasional dalam melakukan tindakan tertentu. Dan pada tahap dan selanjutnya adalah distorsi kognitif. Nah, distorsi kognitif ini ialah berpikir yang terlalu berlebihan dan tidak rasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan ekspresi emosi. Jadi, emosi yang dimunculkan oleh anak terlihat dari sejak ia umur 1 tahun dengan karakteristik social referencing. Nah, jadi social referencing ini ialah emosi si anak tergantung kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika anak merasa aman dan nyaman dengan lingkungannya, maka ia akan bisa belajar memahami emosi yang ia tangkap dari luar tersebut. Jadi gini misalnya, di keluarga si anak ini, emosi negatif saja. Jadi dari situ anak akan merasakan emosi negatif itu dengan instingnya, dan rasa marah itu akan sampai pada dalam diri si anak. Dan sebaliknya, ketika anak tidak merasa nyaman, tidak aman dengan lingkungannya,
dia pun tidak akan bisa belajar dan menolak dengan lingkungan itu. Dan pada anak berusia 2 tahun, ekspresi emosinya semakin stabil. Dan pada usia prasekolah, ekspresi emosi yang dimunculkan ialah emosi sadar diri. Di sana anak merasa malu, bangga, merasa bersalah. Dan ketika anak-anak menuju remaja, dia akan memunculkan ekspresi emosi yang menahan atau menyembunyikan reaksi emosinya dalam setting sosial. Jadi di sini ada perkembangan emosi. Di masa anak-anak yang beranjak remaja tersebut, di sini anak-anak menunjukkan peningkatan kapasitas untuk menentukan kepantasan sosial. Ekspresi emosi yang menahan atau menyembunyikan reaksi emosinya tersebut ketika situasi dan standar sosial yang membenarkan. Selanjutnya itu proses emosi dan perkembangan psikopatologi. Regulasi emosi dapat serba salah melalui 2 cara, yaitu regulasi rendah ataupun regulasi yang berlebihan. Jadi, regulasi rendah tersebut terkait dengan gangguan eksternalisasi, yaitu kontrol impuls yang buruk, bersikap ataupun perilaku agresif. Sedangkan regulasi yang berlebihan ini terkait dengan gangguan internalisasi, yaitu kecemasan, depresi, dan tekanan internal. Selanjutnya adalah attachment ataupun kelekatan. Jadi, attachment ini ialah jalinan ikatan yang penuh kasih sayang antara bayi dengan orang yang merawat kebutuhan biologis mereka. Di sini biasanya hubungannya dengan ibu, bayi dengan ibu. Adapun 4 pola dari attachment. Yang pertama ialah secure attachment, yaitu si anak atau bayi merasa aman dengan lingkungannya. Jadi di sini si anak ini bisa menerima dirinya dan bisa menerima orang lain. Dan tingkat kepercayaan dirinya di sini tinggi dan mampu bersikap terbuka dan asertif. Dan yang kedua ialah avoidant attachment, yaitu anak di sini percaya diri tapi sulit untuk percaya kepada orang lain dan juga tidak nyaman mengekspresikan dirinya dan emosinya di depan orang lain. Dan selanjutnya adalah insecure resistant attachment ataupun ambivalent. Di sini anak merasa tidak yakin bahwa orang tua akan selalu ada untuknya. Karena rasa kurang yakin ini, anak mudah merasakan kecemasan apabila hendak berpisah dengan orang tua atau jauh dari orang tua. Selain itu, anak juga cenderung manja, caper, dan tidak bisa bereksplorasi di lingkungan. Dan yang keempat ialah insecure disorganized attachment, yaitu berkaitan dengan trauma masa kecil. Emosional anak di sini sangat labil dan mereka tidak percaya diri dan sulit percaya kepada orang lain. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Jadi, pengembangan penalaran moral di sini dilihat dari internalisasi, dimensi emosional moralitas seperti malu, bersalah, dan empati, dan proses moral dan psikopatologi perkembangannya, ekspektasi budaya, harapan budaya juga ikut berperan, jenis kelamin dan gender, identitas gender, dan peran gender. Selanjutnya adalah seksualitas. Jadi, gender dan proses seksual yang terlibat dalam psikopatologi perkembangan, yaitu seksualitas seksualitas dewasa sebelum waktunya. Dan yang kedua adalah orientasi minoritas seksual. Jadi,
orientasi minoritas seksual di sini ialah kelompok yang identitas, orientasi ataupun praktik seksualnya berbeda dari mayoritas masyarakat biasanya. Misalnya LGBT.